Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rohimin, Pak Ponimin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Santoso. Selamat pagi juga Pak Ponimin, Pak Rohimin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mempraktekkan modul yang kedua. Ini adalah tentang kucing, di mana harapan saya sebelum nanti memulai Bapak berdua, Pak Rohimin maupun Pak Ponimin mempraktekkan teknik kucing, tentunya kita sampaikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang mungkin bisa Bapak praktekkan. Tentunya kita sudah tahu bersama, kita belajar mengenai teknik kucing ini menggunakan alur frontal, di mana kita harus perhatikan ya, mungkin adalah pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa, identifikasi, urutan aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya kira-kira Pak Ponimin dan Pak Rohimin ya. Iya Pak. Baik. Selanjutnya bagi khusus untuk Pak Rohimin. Sebelum ini saya sampaikan bahwa Pak Rohimin ini sebagai kucing, kemudian Pak Ponimin sebagai kucingnya. Maka dari itu khusus Pak Rohimin, saya ingin menanyakan, nah kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam pelaksanaan teknik kucing menggunakan alur frontal ini? Silakan Pak Rohimin, apa yang mau disampaikan? Oke, baik, terima kasih Pak Santoso. Ini mungkin beberapa yang antaranya saya ingin mengembangkan kompetensi ini mendengar aktif, mengajukan pertanyaan robot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik, terima kasih Pak Rohimin. Itu adalah kompetensi dalam pelaksanaan kucing pagi ini yang ingin Anda kembangkan, begitu ya Pak Rohimin. Ingin lebih lanjut, saya ingin lebih spesifik Pak. Bagaimana ya kompetensi kucing mana yang lebih spesifik dari yang Bapak sebutkan tadi yang ingin Bapak observasi nanti? Kira-kira seperti apa? Baik, ada kompetensi coaching yang ingin saya paparkan ya, maksudnya bagian spesifik diantaranya di mana kompetensi mengajukan pertanyaan robot. Baik, jadi intinya adalah Bapak ingin mengajukan atau mengobserv adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Kita tunggu nanti seperti apa. Selanjutnya, apa indikator kekompakan tujuan yang ingin Anda kembangkan? Baik Pak, jadi ketika saya sebagai coach nanti dalam mengarahkan coaching, di mana saya akan memberikan sebuah pertanyaan robot. Ini di sini kita dapat membantu coaching dalam menyampaikan masalah secara terbuka, nyaman, tenang, sehingga saya sebagai coach dapat menjadi dan menghasilkan sebuah solusi-solusi permasalahan yang masalah yang nantinya sebagai hal yang nantinya untuk digunakan sebagai solusi, kemudian lagi serta mampu memunculkan ide-ide yang sebelumnya belum ditemukan sehingga nantinya bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Luar biasa, Pak Rohimin. Bicara-bicara yang kita sampaikan sebentar lagi. Nah, baik Pak, saya coba sampaikan di forum ini. Ada beberapa hal yang sudah saya catat dari Bapak ya, Pak Rohimin, selaku coach yang ingin Anda lakukan nanti pada saat pelaksanaan praktek coaching yang sedang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama yang saya catat adalah Bapak akan memandu coach bisa menyampaikan masalah dengan terbuka, nyaman, dan tenang. Begitu ya, kira-kira gitu ya Pak Rohimin ya. Benar Pak. Yang kedua, dapat menggali dan menghasilkan solusi masalah yang dihadapi. Jadi masalah coach yang akan bisa disampaikan dengan baik, tenang, kemudian masalah yang dihadapi dengan baik. Yang ketiga, memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach. Itu adalah bagaimana Bapak Rohimin ketika nanti praktek coach akan bisa dilaksanakan dengan baik. Baiklah, selanjutnya karena waktu juga sudah lumayan ya, kita nanti akan kegiatan berikutnya praktek pada pagi hari ini. Saya serahkan semuanya kepada Pak Rohimin selaku coach dan Pak Ponimin selaku coach akan menyampaikan masalahnya seperti apa. Sembari nanti saya akan
catat kira-kira poin-poin apa saja yang mungkin jadi sebuah evaluasi di kegiatan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Mimin untuk bisa mempraktekkan kegiatan coaching. Silakan Pak, monggo. Baik, Terima kasih, Pak. Ya. Ini. Assalamualaikum Pak Rahimin. Selamat pagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Ponimin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini kabar saya baik Pak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rohimin ini. Apakah Bapak ada waktu hari ini Pak? Hari ini saya ada waktu. Kira-kira apa nih yang membuat Bapak bertemu dengan saya, kemudian mengajak saya diskusi? Ada hal apa gerangan? Maaf ini begini loh Pak, maaf nih sebelumnya ya Pak ya. Akhir-akhir ini saya sering mencoba merefleksi diri dari setiap pelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Pada mata pelajaran PPKN yang saya ampu dan saya telah menganalisanya bahwa antusiasme murid pada masa pelajaran saya akhir-akhir ini sangat rendah loh Pak. Sehingga hal-hal ini berdampak pada hasil belajar murid pada mata pelajaran PPKN semakin menurun gitu loh Pak. Bagaimana menurut Pak Rohimin ini loh? Saya minta pendapatnya Pak Rohimin. Oh baik. Dari percakapan ini kira-kira apa yang diinginkan Pak Ponimin dapatkan? Apa ya Pak ya? Hal yang saya inginkan dapat dari diskusi kita hari ini yaitu saya ingin menemukan solusi pemecahan masalah bagaimana murid di kelas saya menjadi antusias pada saat pembelajaran PPKN dan pastinya hasil belajar mereka dapat meningkat kembali itu loh Pak. Oke, baik. Sekarang apa yang Pak Ponimin rasakan terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini? Jujur Pak, saya merasa kecewa dengan keadaan ini. Saya merasa menjadi guru yang gagal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu Pak. Selanjutnya menurut Pak Ponimin, apa faktor penyebab utama yang mempengaruhi sehingga murid di kelas Pak Ponimin tidak begitu antusias dalam pembelajaran? Setelah saya analisis dan refleksi yang telah saya lakukan bersama dengan murid di dalam kelas, hampir sebagian mereka mengatakan bahwa saat saya memberikan pelajaran di dalam kelas cenderung monoton, membosankan dan membuat ngantuk itu loh Pak. Oke, baik Pak. Terus kira-kira situasi yang diinginkan Pak Ponimin ini seperti apa Pak? Saya menginginkan kelas yang saya ajar menjadi lebih interaktif, antusias, dan hasil belajar murid ini Pak menjadi meningkat Pak. Saya menginginkan murid juga menyukai cara belajar yang saya berikan sehingga mereka menyukai mata pelajaran PPKN karena pelajaran PPKN ini kan banyak ceramahnya itu loh Pak, jadi monoton kalau ngajar itu loh Pak. Oh, jadi Pak Ponimin menginginkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan ya Pak, yang Iya, akan berdampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat lagi. Nah, Iya. kira-kira menurut Pak Ponimin, apa yang membuat hal tersebut dapat terwujud dengan baik Pak? Menurut saya sih Pak, selama ini saya banyak mengutip kegiatan-kegiatan workshop maupun seminar-seminar online mengenai strategi, model, dan metode dalam mengajar. Saya juga memiliki keahlian dalam menggunakan TIK dengan baik gitu Pak. Nah, itu Pak Ponimin memiliki modal dasar sebagai prasyarat pembelajaran yang jika dikelola dengan baik, Pak Ponimin mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid di kelas Bapak. Oh, jadi saya harus memanfaatkan potensi saya tersebut dengan baik ya Pak ya. Sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, benar sekali Pak. Kira-kira ada gagasan apa yang ingin Pak Ponimin kembangkan atau mengatasi permasalahan ini Pak? Gagasan ya Pak. Gagasan saya pada saat ingin mencoba meneruskan model pembelajaran yang menarik di kelas Pak, supaya siswa menjadi antusias dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci Pak, gagasannya apa saja?
Saya akan membuat alat peraga dari bahan kardus yang tidak terpakai, Pak, dengan mengintegrasi materi di dalamnya, serta dengan menjelaskan gambar dan deskripsi yang menarik bagi murid, sehingga mereka menjadi tertarik dalam pembelajaran PPKN, Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Selanjutnya, Pak, apa yang harus disiapkan untuk hal itu, Pak? Apa ya, Pak ya? Yang akan saya siapkan yaitu membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, Pak. Selanjutnya menyiapkan alat, peraga, dan praktek pembelajaran PPKN di dalam kelas bersama murid, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak ada ide atau pengalaman terkait ini, Pak? Itu bagus sekali, Pak. Saya dulu pernah, Pak, menerapkan ide yang telah Bapak rencanakan ini, dan hasilnya sangat memuaskan dan dapat membuat murid menjadi antusias dalam belajar ketika saya. Dengan menggunakan alat peraga, dapat membantu murid di kelas saya dapat mencapai hasil pembelajaran dengan baik. Sehingga saya merekomendasikan sekali nih, Pak, ide Bapak ini supaya diterapkan di kelas. Terus, Pak, apa yang kira-kira dapat memastikan ide Bapak ini bisa berjalan? Wah, luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak, sudah berbagi pengalaman ini, Pak. Pastinya saya memiliki komitmen yang tinggi, Pak, untuk mengubah strategi saya dalam mengajar di kelas. Sehingga ini modal yang kuat bagi saya untuk menerapkan di dalam kelas saya. Sehingga murid menjadi antusias dalam pembelajaran PPKN itu, Pak. Wah, luar biasa sekali, Pak. Komitmen dan konsistensi memang sangat diperlukan Bapak sebagai modal awal kita untuk memperbaiki strategi pembelajaran dalam kelas. Lalu, kriteria seperti apa yang Bapak inginkan, Pak, jika ide Bapak ini dianggap berhasil atau tercapai, Pak? Terima kasih, Pak, atas apresiasinya. Ide atau gagasan ini dapat dikatakan berhasil jika murid di kelas saya saat belajaran PPKN menjadi antusias. Lalu yang pastinya saya mampu menciptakan perencanaan dan alat peraga PPKN dengan sangat menarik. Wah, hebat, Pak. Kira-kira apa lagi, Pak? Apa ya, Pak ya? Mungkin dapat dikatakan berhasil lagi jika murid di kelas saya mampu menciptakan hasil belajar dengan sangat memuaskan dan meningkatkan lagi dari hasil pembelajaran sebelumnya itu loh, Pak. Wow, komitmen yang luar biasa sekali, Pak. Jadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi diskusi ini selesai, Pak? Apa, Pak ya? Saya akan mencoba membaca referensi lagi mengenai penerapan strategi pembelajaran di dalam kelas. Lalu saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik itu loh, Pak. Oke, kapan kira-kira itu bisa dilakukan, Pak? Dan siapa nih yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Saya akan menerapkan dalam minggu-minggu ini, Pak, karena saya sangat antusias. Mungkin berhasil inilah nanti, Pak. Adapun pihak yang akan saya libatkan yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karena jelas beliau akan membantu saya dengan sebaik-baiknya karena tahulah tentang kurikulum kayak gitu, Pak. Dan rekan sejawat pastinya, Pak, yaitu teman-teman PPKN dan teman yang lain gitu. Terus pihak yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang pembelajaran, Pak. Oke. Jadi iya bagus sekali, Pak. Sebaiknya ide ini harus segera diaplikasikan, Pak. Lalu, Pak, bagaimana, Pak, bisa memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik? Baik, Pak. Akan segera saya terapkan. Hal yang membuat saya yakin ini dapat berjalan karena saya memiliki kepala sekolah dan rekan sejawat yang dapat mendukung. Gagasan saya ini, Pak, kita saling berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di sekolah tentunya, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Karena dengan adanya kerjaan yang mendukung, pasti ide dan gagasan Pak Poni ini dapat terwujud dengan baik. Selain kepala sekolah dan guru, kira-kira siapa lagi, Pak, yang perlu dimintai dukungan?
Selain kepala sekolah dan rekan sejawat ini yang bisa mendukung ide atau gagasan saya ini yaitu orang tua murid lah tentunya Pak. Karena tidak mungkin lah terlepas dari orang tua murid Pak ini. Karena mereka sangat menginginkan anaknya mendapat pelayanan pendidikan di sekolah dengan baik gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak. Selain memiliki potensi personal, Bapak juga memiliki potensi interpersonal yang ditunjukkan oleh lingkungan kerja Pak. Maka dari sesi diskusi ini Pak, apa yang Pak Poni dapat simpulkan? Terima kasih Pak atas apresiasinya ini Pak ya. Dari tadi memuji terus ini Pak Rohimin ini. Oke Pak. Setelah banyak hal yang kita perbincangkan dalam sesi diskusi ini Pak, jadi dapat saya simpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan antusiasme dan hasil belajar siswa pada pembelajaran PPKN yaitu perlu adanya inovasi perubahan dalam strategi dalam mengajar di kelas. Saya harus menggunakan perencanaan, strategi, dan model atau metode pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk antusias, senang, dan nyaman dalam mengikuti pelajaran PPKN di kelas saya. Dengan hal ini saya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan di dalam kelas, sehingga siswa tidak merasa bosan dan mengantuk dan pada saat pembelajaran PPKN di kelas gitu Pak. Oke, benar sekali Pak Pemimpin. Langkah yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Yaitu mewujudkan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan murid. Jadi pada sesi diskusi ini Pak Pemimpin telah menemukan segala potensi personal dan personal yang Pak Pemimpin miliki. Maka langkah yang perlu Pak Ponimin lakukan adalah tetap selalu berkomitmen, konsisten terhadap apa yang sudah menjadi harapan Pak Ponimin. Lalu kira-kira apa yang menjadi wawasan yang Pak Ponimin dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini Pak? Apa ya? Oh, baik Pak. Konsep wawasan yang saya dapatkan dari sesi ini bahwasannya diperlukan komitmen dan konsisten Pak ketika ingin melakukan sesuatu gitu loh Pak, yaitu suatu perubahan. Dan yang pastinya saya mampu menganalisa kebutuhan belajar murid gitu Pak. Oke, wah luar biasa sekali semangat saya harap Pak Ponimin selalu tetap semangat dan komitmen terhadap apa yang sudah menjadi harapan Pak Ponimin. Sekali lagi tetap semangat dan selalu mendapat kebaikan ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ini Pak ya atas segala pencerahannya yang telah Bapak berikan pada sesi diskusi kali ini. Saya mengharapkan Bapak tidak pernah bosan menjadi partner diskusi saya ini Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rohimin dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Rohimin ini selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Oke, amin ya Pak. Sama-sama Pak. Dan saya juga sangat senang sekali menjadi partner diskusi Pak Ponimin. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Pak Ponimin. Terima kasih Pak Rohimin. Baik, terima kasih Bapak berdua, Pak Rohimin maupun Pak Ponimin. Saya sangat senang melihat percakapan sekaligus mendengar, mengamati, sekaligus mencatat ya, kegiatan Pak Rohimin maupun Pak Ponimin dalam rangka melaksanakan praktek kucing tentunya menggunakan alur kita. Gitu ya Bapak-Bapak. Lebih khusus untuk Pak Rohimin selaku kucing, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, supaya nanti di akhir percakapan kita kali ini menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita dan saya juga bermanfaat gitu. Nah, apa sih Pak selaku kucing ya Pak Rohimin yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan di awal tadi? Apa indikatornya dari hasil? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan ini bahwa indikator pencapaian
dalam pertanyaan tadi yang berbobot, ya, tadi yang sudah saya katakan di awal tadi, adalah di mana coaching mampu membangun komunikasi, kemitraan dengan coaching sehingga dapat menyampaikan masalah dengan tenang. Kemudian yang paling utama adalah mampu memunculkan ide-ide baru yang dimiliki oleh coaching. Mengatasi masalah yang dihadapi dan membuat coaching merasa lega, tenang, nyaman, serta memiliki semangat dalam kerja. Itu belajar dari tadi ada konsep rawat, kemudian belajar waktunya, kemudian tadi mengikuti kegiatan-kegiatan workshop seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rohimin selaku coach. Selanjutnya Pak, sebelum nanti saya coba ya, jadi saya catat satu persatu ya di setting evaluasi kita. Nah, selanjutnya Pak, menurut Pak Rohimin, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak laksanakan bersama Pak? Oke, baik Kak. Kompetensi yang akan saya kembangkan selain pertanyaan berbobot adalah saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan penuh rasa dan penghayatan luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum mungkin saya akhiri pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan observasi sekaligus catatan yang saya buat. Kalau melihat dari alur tirta yang modul kita pelajari pada kegiatan ini, tentunya coaching menggunakan alur tirta. Nah, di situ ada 4 poin yang ingin saya sampaikan hasil percakapan antara Pak Rohimin dan Pak Rohimin dalam rangka menerapkan alur tirta maupun teknik coaching ini. Yang pertama adalah tujuan. Tadi saya melihat bahwa coach dalam hal ini ya, teknik tujuan ya, kita TT pertama adalah tujuan ya, dalam rangka menyampaikan tujuan. Coaching itu adalah coachnya dalam hal ini bagus ya, Pak Rohimin sudah bagus ya dalam menyampaikan permasalahan ya, menyampaikan pembukaan berupa salam, ucapan, membangun komunikasi dan kemitraan, serta tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas ya, tentang bagaimana sih kegelisahan dari Pak Rohimin selaku coachnya bahwa dalam pelajaran PPKN perasaan anaknya tidak nyaman, tidak senang, tidak aktif, bahkan merasa gagal gitu ya. Jadi sampaikan seperti itu, dan tadi juga menyampaikan ingin cari solusi atas permasalahan yang pembelajaran yang dikelas dengan murid yang malas dan tidak semangat. Itu tujuannya sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Rohimin selaku coach. Berikutnya identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengarahkan pada potensi coach. Tadi yang dilakukan Pak Rohimin selaku coach sudah bagus ya, mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rohimin, di mana coach tadi memberikan pertanyaan yang terbuka. Artinya tidak memberikan suatu keterbatasan, hanya terbuka saja, bisa ya bisa tidak, dan Pak Rohimin sudah bisa mengungkapkan secara luas, lugas materi yang menjadi permasalahan daripada coach ada Pak Rohimin, permasalahan yang dihadapi di kelas ya. Terbuka, dapat mengeksplorasi dan membuka coach, menyediakan waktu kekurangan dalam proses memberikan selama ini, menggali potensi coach dengan pertanyaan yang dapat memotivasi coach untuk membuka dirinya agar masalah yang dihadapi itu menemukan solusi akan dilakukan dari permasalahan yang dihadapi. Berikutnya, alur yang ketiga adalah R, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Coach tadi sudah juga memberikan pertanyaan yang sangat menggali lebih dalam lagi potensi coach dalam menyelesaikan permasalahan dengan memiliki rencana yang sudah saya ya tadi ya, rencananya sudah bagus lagi ya, membuat raga dari kardus, kemudian materi-materi dari seminar akan disampaikan di sana, sehingga akan membuat ya kendaraan materi atau modul pembelajaran yang akan sangat menarik atau merubah kebiasaan daripada coach atau Pak Rohimin dalam mengajar siswa di kelasnya menjadi lebih hidup ya, lebih tertarik, lebih semangat anak-anak begitu ya rencana aksinya, dan harapannya supaya anak kelas nanti menjadi lebih semangat lagi. Yang terakhir adalah T, tanggung jawab, memberikan pertanyaan ya dalam hari ini dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus dan
tidak mengintimidasi ya, artinya sini tidak ada suatu hal yang perlu ditekan, tetapi memang betul-betul memberikan kesempatan sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum merdeka. Tadi coach sudah menyatakan komitmen dan memastikan serta meyakinkan bahwa komitmen yang akan diambil sudah tepat ya. Hal ini akan memberikan dampak positif berupa semangat dan optimis yang kuat kepada coach dalam hal ini Pak Ponimin dalam meningkatkan potensi diri dalam menyiapkan melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Itulah hasil pengamatan saya dari percakapan pagi ini yang dilakukan oleh Pak Ponimin maupun Pak Ponimin. Mungkin itu terakhir dari saya selaku pengamat, ya, observer, saya Pak Santoso SPDGR menyampaikan dengan sangat bahagia, sangat senang praktek coaching dengan menggunakan alur cerita pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Rohimin dan Pak Ponimin, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini kita jadikan sebuah motivasi dan semangat kita dalam mengajar anak-anak kita dan bisa menuntun dan mengarahkan anak kita mencapai tujuan yang diharapkan oleh mereka masing-masing. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.